Euforia laga final Piala Dunia sudah di depan mata, namun perebutan tahta peringkat ketiga antara dua raksasa Eropa, Inggris dan Perancis ini menjanjikan laga yang tak kalah sengit dari Miami Stadium. Di tengah upaya penebusan dosa pasca kekalahan di semifinal lalu, mampukah kedua tim ini mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini dengan kepala tegak? Sudah bersama kami pengamat sepak bola dan Yolanda Krismonika untuk membedah peta kekuatan dan juga taktik jelang laga krusial ini Inggris versus Perancis. Mbak Yolanda. Halo, selamat sore Mas Alka. Iya. Kita tahu Prancis dan Inggris sama-sama memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang elit dan juga lumayan dalam materi-materi pemainnya, namun gagal di semifinal. Secara taktikal, Mayol, apa sih sebenarnya kelemahan mendasar yang terekspos dari kedua tim ini? Ya, kalau dilihat memang kedua tim punya pola permainan atau gaya permainan yang cukup berbeda. Lagi-lagi pendekatan yang dilakukan ketika menghadapi satu tim dengan tim yang lainnya otomatis pasti akan berbeda. Tapi memang kalau dilihat di babak gugur atau fase knockout ini, kalau kita lihat adalah kuncinya bagaimana tim bisa mencetak gol lebih banyak dibandingkan tim lawannya. Dalam arti bagaimana caranya setiap pemain, setiap tim harus bisa haus akan gol. Karena kalau untuk mencapai kemenangan kuncinya adalah mencetak gol. Lagi-lagi dilihat dari kedua tim ini sebenarnya permasalahannya cenderung hampir sama, yaitu finishing akhir atau penyelesaian akhir. Ketika kedua tim ini punya peluang, punya momentum, tapi mereka tidak bisa mengubah atau mengkonversi menjadi gol, ini yang menjadi catatan penting. Otomatis kedua tim ini tidak bisa mendapatkan poin ketika di fase knockout, di mana gol ini amat sangat penting sekali untuk bisa mereka dapatkan. Terlepas dari hasil memang misalnya mereka kebobolan terlebih dahulu, tapi menambah jumlah gol ini yang menjadi catatan penting bagi kedua tim, dan mereka harus bisa memperbaiki untuk memperebutkan peringkat ketiga di edisi kali ini. Iya. Tim mana yang menurut Anda ini lebih cepat pulih secara mental dari kegagalan di semifinal lalu? Ya, kalau dilihat memang secara kedalaman skuad, Perancis jelas diunggulkan ya. Kalau kita lihat memang secara individual pemain mereka punya jiwa kompetitif yang lebih tinggi sedikit dibandingkan Inggris. Kalau kita lihat Inggris banyak pemain-pemain muda juga yang lebih bersinar dan mereka mencoba adanya transisi permainan dari pemain senior ke junior. Di Prancis pun juga dilakukan hal sama. Tapi kalau dilihat secara individual, sebenarnya Prancis ini yang punya secara mentality mereka jauh lebih baik dibandingkan Inggris untuk di fase perebutan juara 3 ini. Laga ini Mbak Yolanda juga santer dikabarkan menjadi laga terakhir Deschamps sebagai pelatih Prancis. Apakah beban emosional ini akan membuat Prancis nanti akan justru bermain lebih all out atau justru menjadi distraksi yang bisa dimanfaatkan oleh Inggris? Ya, kalau memang kita lihat sebenarnya ini bebannya lebih cenderung ke Prancis. Kenapa? Di edisi sebelumnya mereka berhasil menjadi run up. Nah, di edisi kali ini mereka hanya bisa merebut maksimal ada di peringkat ketiga. Otomatis di Deschamps secara performa memang ada penurunan, tapi penurunan ini terjadi bukan karena timnya buruk atau tim yang kurang baik. Memang banyak faktor kekalahan yang didapatkan oleh Prancis dengan Inggris, tapi otomatis secara tidak langsung pemain pun bukan hanya di Deschamps sebagai juru taktik, mereka mau meraih hasil yang maksimal. Ini untuk menunjukkan bahwa Prancis masih ada dalam kasta tim-tim elit, dan juga termasuk Inggris pun kalau saya lihat lebih akan tampil nothing tulus. Mereka tidak punya beban yang ambisi yang lebih besar dibandingkan Prancis. Oleh karena itu Prancis harus antisipasi untuk menghadapi tim-tim yang nothing tulus. Biasanya tim-tim yang nothing tulus ini biasanya punya kejutan-kejutan menarik. Tapi kita bisa lihat ini namanya sepak bola, bermain bukan hanya karena ada Mbappe, Dembele dan Olise, bukan juga karena ada Harry Kane atau Jude Bellingham, tapi ini permainan secara kolektif. Siapapun yang bisa cetak gol lebih banyak, dia akan jadi pemenang. Iya. Di laga nanti apa memang medali perunggu atau peringkat ketiga yang benar-benar menjadi target, atau sekedar jalani aja lah, formalitas aja untuk menutup buku di Piala Dunia 2026 ini? Kalau kita berbicara Piala Dunia, ajang paling bergengsi, semua negara pasti mau memberikan catatan terbaik. Kenapa? Historical ini akan selalu kita bawa sampai edisi kapanpun. Otomatis Prancis pun walaupun kita tahu secara hasil ada kemunduran dibandingkan edisi sebelumnya, tapi mereka juga tetap mau menutup hasil akhir dalam catatan yang baik. Inggris pun juga ingin memberikan catatan yang baik sebagai historical. Mungkin di hari penutupnya tackle kita tidak tahu bagaimana nanti akan lanjut atau tidak, tapi setidaknya kedua tim pasti akan memberikan perlawanan yang sengit, permainan yang baik, dan memang kita patut menantikan kejutan apa yang akan dilakukan oleh kedua juru taktik ini. Iya, dipastikan nanti nggak kalah seru dari laga finalisme. Inggris-Prancis berapa prediksi skor, Mbak Yolanda?
Kalau aku melihat sih sebenarnya karena aku dari memang Prancis ya, ini akan tipis antara 1-0 atau 2-1 kalau aku lihat. Karena Mhm. kalau kalau melihat secara permainan harusnya ini bisa selesai dalam 2 kali 45 menit. Kalaupun ada potensial tambahan waktu, seharusnya kedua tim pasti mau menyelesaikan tanpa ada tambahan waktu ataupun sampai ke babak penalti. Baik, terima kasih analisa dan juga perspektif Anda, Mbak Yolanda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.